Acara pada pagi hari ini adalah registrasi peserta, tadi sudah dilakukan. Kemudian sepatah kata sambutan, yang pertama dari Poremda Tugu Tirta Kota Malang. Kemudian yang kedua adalah dari IPTD PAMSI. Yang kedua adalah tata cara workshop. Tata cara workshop nanti akan saya bacakan. Kemudian yang ketiga adalah presentasi implementasi SCADA untuk PDAM, dan kemudian sekaligus tanya jawab. Kemudian setelah selesai tanya jawab, barangkali saya akan meminta nanti dari salah satu peserta untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan penutupan dari PDAM Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Setelah itu baru kita akan selesaikan, kita tutup. Acara yang berikutnya adalah kita akan mendengarkan sepatah kata dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Insinyur Ari Mukti MT. Saya persilahkan Ibu Ari untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ramahudi, Pak Budi Sucahyo, Pak Teguh Cahyono, Bu Nina, dan PU, Pak Zainal, Pak Ajat, Pak Saroni, dan rekan-rekan PDAM seluruh Indonesia. Salam tukang ledeng, salam sehat dari Kota Malang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Workshop from Home implementasi SCADA SPAM Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Adanya anjuran pemerintah untuk work from home membuat sebagian karyawan untuk bekerja bidang air minum bekerja di rumah, namun tidak meluruhkan semangat untuk tetap bekerja, berkontribusi, dan tetap menuntut ilmu dimanapun saja berada. Untuk itu, kami mengadakan workshop from home bekerja sama dengan YPTD PAMSI dalam rangka sharing knowledge untuk sesama rekan tukang ledeng. Workshop ini sengaja kami sajikan dengan materi yang syarat teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi sangat pesat. Oleh karenanya harus kita manfaatkan agar kita lebih hemat waktu, hemat biaya, sehingga kita akan lebih produktif. Kita memanfaatkan teknologi untuk mempercepat, untuk mempermudah setiap proses bisnis di perusahaan, tidak terkecuali dengan pengolahan spam. Sistem SCADA yang diterapkan di Perumda Tugu Tirta Kota Malang sangat bermanfaat dalam pengelolaan spamnya. Hampir semua indikator dapat kita monitor dan kendalikan, mulai dari level tandon, kualitas air, on-off pompa, lokasi kritis pada zona pelayanan, bahkan ke semua pengaduan, itu semua kita monitor secara real time. Kita bisa lihat. Semua sistem informasi terintegrasi dalam satu monitor, dalam satu dashboard, di ruangan Twin Command Center yang kita kenal dengan TCC. Semua ini kita kerjakan tidak secara instan, Bapak Ibu. Butuh proses, butuh komitmen dari manajemen, serta didukung oleh SDM yang kompeten. Sebelumnya SCADA ini digagas oleh Pak Teguh Cahyono. Saya tinggal melanjutkan, namun tetap berprinsip harus lebih baik lagi dan didukung SDM yang penuh semangat untuk terus belajar dan berkarya. Oleh karena itu kami menunggu, sekali lagi jangan menunggu sempurna ya Bapak Ibu. Ayo segera dimulai. Jangan ditunda-tunda lagi. Saya ucapkan selamat datang, selamat belajar, jaya terus PDAM seluruh Indonesia.
Demikian pengantar dari saya untuk menumbuhkan semangat pagi hari ini. Kalau saya PDAM, semua bilang jaya jaya. PDAM, jaya jaya jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Ari Mukti. Terima kasih Bu Ari atas sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Insinyur Ramabudi, MSI, IPU sebagai Direktur Pembelajaran Jarak Jauh dari YPTD PAMSI. Silakan Pak Rama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Pada para tukang ledeng seluruh Indonesia, kami dari PTD Perpamsi sangat menghargai sekali apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu sebuah workshop from home. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa para tukang ledeng semuanya adalah mendukung program pemerintah di dalam COVID-19 ini. Jadi sekali lagi marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan satu bentuk yang lain. Kami sangat apresiasi sekali, menghargai sekali apa yang telah dikerjasamakan antara YPTD PAMSI dengan Perumda Tugu Tirta Malang, di mana dalam hal ini Perumda Tugu Tirta Malang akan memperkenalkan lebih jauh lagi apa yang dinamakan SCADA. Tentunya, seperti yang Bu Ari katakan tadi, memang ini adalah satu proses yang tidak sebentar, tapi saya harapkan dengan adanya workshop from home ini, mudah-mudahan akan dapat memancing para tukang ledeng di PDAM Indonesia ini untuk dapat menirunya. Sekali lagi, SCADA memang sudah lama dikenal, tapi untuk di bidang air minum, ini masih jarang yang menggunakannya. Memang SCADA adalah sebuah sistem komputer yang sangat efektif untuk mengamati, mengoperasikan industri-industri yang ada satu alur prosesnya. Sekali lagi, juga kami harapkan dengan adanya suatu katakanlah uji coba bersama, workshop from home, kita harapkan nanti pembelajaran-pembelajaran, pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh YPTD selama ini di dalam kelas akan dapat kita similarkan, kita samakan dengan proses online real time ini. Jadi kami juga mengharapkan partisipasi dari perumda-perumda air minum, PDAM-PDAM yang besar-besar untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Perum Air Minum Tugu Tirta, yaitu mempertunjukkan kebolehannya masing-masing. Karena memang setiap PDAM pasti akan ada keunikan masing-masing. Dan kalau diperkenalkan kepada teman-teman kita seluruh Indonesia, kurang lebih 400 PDAM, ini akan menyingkat dan juga menyebarkan pengetahuan, mendeliver knowledge, dalam hal ini adalah untuk katakanlah pengetahuan apapun, bisa kita deliver dengan online sekarang. Jadi sekali lagi, untuk ke-30 peserta pada hari ini, dan nanti besok juga akan ada lagi, kami ucapkan selamat berworkshop, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini akan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan nanti kami harapkan PDAM-PDAM yang jauh di timur sana, di Papua, yang di barat, yang di Aceh, dan sebagainya, ini untuk dapat bergabung lagi pada program-program pembelajaran jarak jauh YPTD yang akan sangat-sangat kami harapkan bekerjasama dengan PDAM-PDAM besar yang memang telah maju IT dan juga proses PAM-nya. Sekali lagi selamat berworkshop, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah kita perbuat ini akan mendapatkan lindungan dan juga mendapat sukses yang besar untuk langkah-langkah selanjutnya. Selamat berworkshop from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih Pak Bud. Terima kasih Pak Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan sambutan sepatah kata dari Pak Ramabudi. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki workshop pada presentasi dan tanya jawab, saya akan
membacakan tata cara workshop pada kali ini. Pertama, workshop merupakan upaya untuk berusaha bersikap positif dan mendukung pembatasan sosial pada kali yang sedang berlangsung pada kesempatan ini karena adanya wabah COVID-19. Kedua, workshop merupakan sharing pengetahuan dari lembaga seseorang atau seseorang ke seseorang yang lain menggunakan aplikasi Zoom. Ketiga, sebelum dimulai, para peserta dimohon untuk mematikan audionya atau audio mute. Kalau ingin berbicara, nanti bisa mengajukan menyalakan audionya sendiri. Hal ini supaya beban terhadap internetnya tidak terlalu berat. Kemudian keempat, moderator akan mengelola lalu lintas acara dan pembicaraan. Kelima, narasumber pembicara akan memaparkan presentasinya dalam bentuk slide antara 15 sampai dengan 20 menit. Keenam, setelah selesai paparan, acara tanya jawab dipimpin oleh moderator. Apabila ada pertanyaan, sebaiknya mengajukan terlebih dahulu melalui chat. Kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan laptop atau handphone juga tersedia fasilitas itu. Kalau tidak, barangkali nanti cukup dengan angkat tangan demikian. Nanti saya akan dibantu oleh Pak Agung Putra Kusuma untuk mengatur lalu lintas pembicaraan ini. Demikianlah tata cara workshop kali ini. Berikutnya kita akan segera masuk ke presentasi daripada Pak Agung. Lanjut, klik lagi Pak Agung. Pak Agung, klik lagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu presentasi kali ini akan disampaikan oleh Saudara Gigi Yulia Asmara ST. Pak Gigi ini adalah alumni Teknik Pengairan Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2008. Tahun 2009, Pak Gigi memasuki BDM Kota Malang pada bagian perencanaan teknik. Saat ini Pak Gigi sudah sebagai asisten manajer instrumentasi dan kontrol pada bagian penurunan kehilangan air. Saya persilakan Pak Gigi untuk menyampaikan paparannya. Tolong dijaga waktunya. Silakan Pak Gigi. Selamat datang di Twin Comment Center Perumda Tugu Tirta, Kota Malang. Dan saya Gigi. Ini kebetulan ruangan comment center di Perumda Tugu Tirta saat ini kosong, nggak ada operatornya karena dengan adanya COVID-19 saat ini seluruh pegawai dan juga operator di Perumda Tugu Tirta bekerja dari rumah masing-masing. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan coba jelaskan apa yang bisa dipantau dari comment center di sini. Ruang comment center kita di sini ada video wall. Video ini untuk menampilkan apa yang ada di tampilan dari operator. Ini ada operator 1 dengan ada layar di situ. Operator 1 bisa memantau semua yang ada di tampilan layar di situ. Kemudian ini ada untuk operator 2 menampilkan apa yang ada di operator 2. Jadi di comment center ini satu shiftnya ada 2 operator. Kita full 24 jam selama 7 hari monitoring sistem penyediaan air minum Kota Malang. Ya, ini coba kami jelaskan apa aja yang bisa kita monitor dari comment center di Perumda Tugu Tirta. Ini aplikasi JIS, bisa kita pantau dari sini juga. Di aplikasi JIS ini kita bisa melihat posisi pelanggan di mana, kemudian posisi aset-aset spam yang ada di PDAM di mana. Di sini kita bisa menganalisa, mengetracing pelanggan itu ikut layanan mana. Jadi ini sangat memudahkan operator untuk menganalisa bila ada gangguan aliran. Selanjutnya, ini tampilan aplikasi SCADA. Di aplikasi SCADA ini data-data real time mulai dari WDP sampai ke distribusi, sampai ke tandon-tandon dan sampai ke pelanggan. Bisa kita pantau di sini dari teman-teman operator, bisa menganalisa berdasarkan anomali, bisa mengetahui data-data level, kemudian status pompa, status debit, tekanan, sampai status PLN kita bisa pantau dari aplikasi SCADA ini, supaya kita bisa segera mengetahui bila ada gangguan aliran atau kebocoran. Kemudian dari JIS, kemudian dari SCADA, itu semua ada di aplikasi Twin.
Aplikasi Twin ini buatan dari teman-teman programmer PDAM, kita bisa melihat semua aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan proses bisnis PDAM, mulai dari administrasi sampai dari sisi teknis. Ini juga memudahkan operator bila terjadi ada gangguan aliran, ada kebocoran dan sebagainya, bisa melihat kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan oleh bagian teknis. Ini salah satu contoh aplikasi Workoder namanya. Di sini kita bisa mengetahui pemetaan lokasi-lokasi aduan saat ini, di mana ikut DMA apa, kemudian sudah dipegang petugas atau belum. Di sini kita bisa segera tahu sebaran lokasi gangguan aliran yang ada di layanan di PDAM. Ya, demikian perkenalan singkat tentang Twin Command Center di Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya tunggu kalau ingin berkunjung ke Kota Malang, mampir ke TCC Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Terima kasih. Silakan Pak Kiki. Siap, Pak. Sebelumnya mohon maaf untuk rekan-rekan tadi ada yang komen mungkin videonya kurang jelas. Tapi nanti sama panitia akan di-share lagi untuk rekaman hari ini, untuk video dan sebagainya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Gigi. Sebelum, mohon maaf ini masih belum bisa share paparan. Oke, tes. Oh, sudah bisa melihat paparan saya? Ya, jelas Pak. Silakan. Suara jelas Pak Agung? Jelas. Bisa saya mulai ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selamat datang untuk teman-teman semua dari PDAM Indonesia. Ini pesertanya sangat banyak sekali. Saya nggak bisa sebut satu-satu. Tadi saya sekilas hanya kelihatan ada Pak Suherman, kemudian ada dari Pak Arif dari Bangkalan dan sebagainya. Mungkin banyak teman-teman tadi yang belum saya satu-satu saya lihat. Selamat datang. Yang belum kenal saya, salam kenal. Nama saya Gigi. Yang sudah kenal, apa kabarnya semua? Semoga di saat ini, pada waktu Indonesia seperti ada COVID-19 ini, tetap sehat semua, tetap jaga kondisi. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan suatu implementasi SCADA SPAM yang diterapkan di Perumda Tugu Tirta Kota Malang, yang bisa memaksimalkan sistem penyediaan air minum untuk sahabat-sahabat sampai saat ini di PDAM. Sebelumnya, tidak kalah penting ada suatu HUT untuk teman-teman semua, untuk para peserta dan mungkin peserta tamu dari Kementerian PU dan juga dari Ditpam atau dari Perpamsi. Jadi di sini teknologi tidak bisa dihindari, hanya masalah waktu. Kalau sekarang belum, maka generasi penerus akan mengeksekusinya. Jadi pesan ini mungkin saat ini di PDAM Bapak atau Ibu atau semua yang belum menerapkan sistem informasi berbasis digital seperti saat ini, harus disiapkan mulai saat ini, karena pasti nanti generasi penerus dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pasti akan mau nggak mau akan mengeksekusinya dan membutuhkan bantuan teknologi untuk mempermudah dalam kita mengendalikan sistem penyediaan air minum yang ada di Indonesia atau di PDAM masing-masing. Tadi sebelum ini dalam kita melaksanakan implementasi instrumen kontrol dan SCADA di Perumda Tugu Tirta Kota Malang, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dirtek, Bu Ari Mukti, bahwa tidak serta-merta seperti saat ini, tapi ada tahapan yang sangat panjang dan infrastruktur yang harus disiapkan sangat banyak sekali, mulai dari infrastruktur dari bidang software-nya, hardware-nya, kemudian dari sisi sumber daya manusianya, dan terlepas dari biaya dan sebagainya, itu perlu disiapkan semua dan memang tidak langsung seperti saat ini, tapi bertahap dan berkelanjutan. Awal
kita di Perumda Tugu Tirta tahun 2006 itu menerapkan mulai konsen di bidang revolusi IT. Itu baru waktu IT di BDM Kota Malang mulai kita revolusi, kita mulai pemetaan jaringan pipa, aset-aset spam yang ada di lapangan kita petakan semua, di digital semua, mulai pipa, aset spam, kemudian pelanggan, lokasi di mana saja dengan JIS. Jadi JIS itu merupakan awal langkah sebelum kita melangkah ke semua program selanjutnya. Kemudian diintegrasikan dengan billing system, karena yang berhubungan dengan pembayaran, berhubungan dengan penambahan pelanggan baru, kemudian status pelanggan dan sebagainya itu harus segera digitalkan. Kalau seperti itu nanti akan hilang dan tidak bisa dipetakan dengan kelanjutannya. Jadi dengan awal itu tahun 2006, infrastruktur yang disiapkan pada waktu itu. Nanti setelah dalam perjalanannya terus dikembangkan menambah aplikasi-aplikasi lain. Kemudian di tahun 2010 ada program penurunan kehilangan air di PDAM Kota Malang. Karena pada waktu itu tingkat kehilangan air di PDAM Kota Malang pada waktu itu hampir mencapai 50%. Dengan adanya itu, berarti kan sistem penyediaan air minum tidak efisien sama sekali, karena banyak yang hilang sebesar itu, hampir 50%. Karena makanya itu dibentuk suatu program penurunan kehilangan air atau NRW. Dari program itu, mau nggak mau kita akan membutuhkan data yang banyak, kemudian kita membutuhkan alat-alat untuk mengukur, alat-alat untuk mengetahui ada kebocoran, alat untuk mengetahui debit atau tekanan. Mau nggak mau kita harus memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang bisa untuk memudahkan kita analisa, kemudian untuk memudahkan kita untuk mengambil keputusan dengan cepat. Program NRW ada program penawangan pembentukan distrik meter area atau DMA. Kemudian ada water balance, ada manajemen tekanan atau pressure management, ada active leakage control, pencarian bocoran secara aktif, dan yang terakhir ada manajemen aset. Semua program-program itu mau nggak mau kita harus memanfaatkan teknologi supaya kita lebih cepat, lebih mudah. Kalau kita nggak memanfaatkan teknologi, kita akan banyak mengambil data aja, tapi nggak sampai mengelolanya, nggak sampai menganalisanya, dan nggak sampai mengambil keputusan. Karena datanya kita mengumpulkan aja, karena tidak dibantu dengan teknologi atau aplikasi atau aplikasi. Dari sini, dari program NRW ini, kita mulai mengenal apa itu meter induk, apa itu PRV, pressure reducing valve, apa itu logger, apa itu RTU. Nah, semua kita mulai mengenal di situ. Dan bertahap kita mulai mengimplementasikan, mulai pasang, kemudian kita belajar cara menginstalnya, belajar cara men-settingnya, itu dibantu dengan pihak ketiga pada waktu itu awal-awal. Makanya kalau kita pembelian alat pada waktu itu, pihak ketiganya atau distributornya harus mau melatih kita. Kalau kita tergantung dengan pihak ketiga, nanti kalau alat itu nggak berfungsi dan sebagainya, kita menghubungi pihak ketiga tersebut pasti akan kesulitan dan sebagainya, dan butuh proses lama. Tapi kalau kita sudah bisa memaintain, menginstal dan sebagainya, pasti akan lebih mudah. Dalam perjalanannya, di tahun 2012, sebelum tahun 2012, karena kebutuhan semakin banyak, kita mulai merekrut tenaga untuk programmer, untuk membuat aplikasi-aplikasi atau software-software yang ada di kebutuhan untuk di Perumda Tugu Tirta. Jadi kita mulai merekrut, sampai saat ini kita sudah ada 6 programmer untuk membuat aplikasi-aplikasi di bidang IT, sarjana komputer atau sarjana informatika, rekrut itu. Kemudian 2012, kita sudah masuk eranya telemetri pada waktu itu di PDAM Kota Malang. Di situ, programmer-programmer kita sudah berhasil membuat aplikasi Twin, portal Twin ini yang aplikasinya terintegrasi semua proses bisnis dari administrasi, teknik sampai ke pelanggan semua sudah terintegrasi. Kemudian dari sisi telemetri, dari sisi instrumentasi, kita mulai pasang meter induk di DMA. Kemudian critical point, titik tekanan yang paling kritis di DMA. Mulai memasang PRV control. Dari situ kita mulai bisa memantau data dari kantor, dari rumah. Kemudian kita bisa setting PRV dari kantor saja. Kita bisa menerima datanya, dari data-data tersebut kita lebih cepat menganalisa, kita lebih cepat mengetahui bila ada masalah, sehingga pelanggan belum sampai komplain, pelanggan belum sampai teriak dan sebagainya, kita sudah mengetahui bila nanti akan ada masalah. Kemudian dalam perjalanan sampai 2012, kita mulai menyiapkan ke SCADA. Sebelumnya setelah itu kita juga merekrut tenaga SDM lagi
untuk di bidang instrumentasinya dan di bidang operator SCADA-nya dan engineering SCADA-nya. Jadi kita merekrut dari luar rekrutmen untuk staf untuk di instrumentasi, kemudian di operator SCADA-nya, untuk supaya nanti SCADA kita bisa berjalan, instrumen-instrumen kontrol yang sudah kita pasang di lapangan sudah bisa difungsikan. Kalau ada kerusakan dan sebagainya sudah di maintenance, kita nggak perlu memanggil pihak ketiga untuk maintenance dan sebagainya. Kita cukup minta dilatih, diajari, dan kita bisa teruskan dan sebagainya. Jadi di tahun 2018 dengan SCADA yang sudah siap, kita mulai melangkah ke command center-nya. Dari command center ini kita bisa mengendalikan dari jarak jauh semua operasional pompa, operasional valve yang di utama-utama kita bisa mengendalikan dari jauh-jauh di distribusi utama. Misalnya pompa ini kita nyalakan dari kantor bisa, kita matikan dari kantor bisa. Kemudian kita otomatiskan berdasarkan ketinggian level tandon, level berapa dia akan mati, level berapa dia akan nyala. Begitu juga dengan valve bisa kita kendalikan. Dan juga kita bisa melakukan work order ke petugas-petugas terkait dengan adanya anomali yang ada di SCADA. Dan TCC itu sendiri, Twin Command Center yang ada di PDAM Kota Malang, 24 jam, 7 hari full bekerja non-stop dengan ada 2 operator setiap shift-nya. Nah, berarti bayangkan, dengan kita seperti yang di video tadi, dengan jumlah pelanggan sebanyak itu, jumlah DMA sekitar 249 DMA, jumlah kapasitas produksi seperti itu, kita hanya ada operator, hanya 2 operator yang memantau secara 24 jam, mengendalikannya selama 24 jam, dan bisa mengontrol selama 24 jam, hanya dengan 2 operator. Sangat efisien sekali dengan bantuan teknologi, informasi, instrumen kontrol, dan sebagainya. Selanjutnya, ini salah satu gambaran infrastruktur instrumen sistem penyediaan air minum yang mungkin bisa diimplementasikan di PDAM Bapak Ibu peserta. Jadi konsepnya konsep DMA, konsep NRW, kembali lagi ke konsep distrik meter area, di mana pada waktu kita membentuk distrik meter area seperti ini, berarti kita membutuhkan peta lagi, membutuhkan peta. Nah, itu peta itu JIS. Mau nggak mau kita membutuhkan JIS untuk mengawali semua pemetaan aset kita. Dari situ kita bisa membentuk, merencanakan DMA, kemudian kita implementasikan di lapangan masing-masing untuk dibentuk distrik meter area. Dengan 1 input, tidak boleh ada 2 input, 3 input, bahkan lebih, supaya nanti kita lebih mudah mengendalikannya. Dari 1 input itu kita pasang meter induk. Kita pasang meter induk seperti ini. Dan meter induk itu kita lengkapi dengan logger, supaya kita bisa kirim data tekanan, data debitnya ke kantor. Kemudian, di samping itu kita mulai pasang juga critical point, di titik paling kritis di setiap distrik meter area. Tekanannya paling kritis berapa di situ, tekanan paling elevasi tertinggi dan terjauh. Itu kita pasang logger, nanti datanya bisa pantau dari kantor. Kemudian kita lengkapi juga di setiap meter itu ada PRV untuk mengatur dan mengendalikan tekanan di setiap distrik meter area. Dari situ nanti kita bisa saving ke reservoir air-air yang selama ini malam kita kendalikan, siang kita kendalikan, dan malam kita bisa saving ke reservoir. Dari reservoir ini kita pantau pakai sensor level, kemudian kita kendalikan operasional pompanya pakai RTU, dan sebagainya. Sehingga reservoir-reservoir kita sampai saat ini bisa tambah banyak, tambah menambah kapasitas produksi. Dan semua data itu masuk ke kantor pusat semua. Dari sini kita bisa menganalisa distrik meter area mana yang prioritas untuk dikendalikan kehilangan airnya, untuk dikendalikan tekanannya, dan sebagainya. Jadi kita punya skala prioritas, tidak semua DMA kita telusuri dan sebagainya, tapi hanya beberapa yang kita kendalikan. Jangan lupa dengan struktur organisasi kehilangan air untuk menangani instrumentasi kontrol SCADA. Kalau di PDAM Kota Malang atau Perumda Tugu Tirta, instrumen kontrol SCADA masuk di struktur kehilangan air, karena kita banyakkan berhubungan dengan operasional distribusi maupun di produksi, tidak di bagian IT dan sebagainya. Karena kita ada eksekusi matikan, menyalakan, eksekusi ke lapangan untuk maintenance alat tersebut, jadi memang harus masuk di bagian operasional. Di bagian kehilangan air ini, setingkat manajer, kebetulan manajernya juga ikut di acara peserta, ada Pak Rahmat, itu ikut di peserta, dan mungkin mantan manajernya juga ada yang ikut, itu Pak Suwito, mungkin gabung di acara ini juga.
Kemudian dari situ dibantu dengan 3 asisten manajer, ada asisten manajer pengendalian jaringan, pipa, asisten manajer pengendalian kehilangan air, dan instrumen kontrol SCADA. Nah, di sini dibantu dengan beberapa supervisor. Seperti kalau di instrumen kontrol SCADA, kita ada 2 supervisor di instrumen kontrolnya dan instrumen SCADA. Dengan adanya struktur organisasi ini, berarti secara nggak langsung SDM-nya siap, SDM-nya pasti kompeten, kemudian ada sasaran kerja, ada anggaran kerja, kemudian ada SOP dan sebagainya, itu masih pasti kan berjalan sama. Kalau masih sebentuk tim dari berbagai bagian, akan sulit untuk kumpul rapat aja akan sulit. Misalnya dari tim perencanaan, dari bagian IT, dari bagian produksi, dibuat tim, terus nanti kumpul untuk rapat, untuk membicarakan ini aja akan sulit, karena sesuai dia mengutamakan tugas masing-masing. Dan pasti nggak punya anggarannya ikut siapa. Mereka sudah satu bagian sendiri, sudah ada job, sudah ada SOP dan sebagainya, sebutkan tadi, nanti akan bisa berjalan dan berkelanjutan. Ini topologi SCADA. Kalau kita ngomong SCADA itu berarti kan awalnya harus ada kontrol atau proses. Kemudian ada instrumentasi, ada sensornya. Kemudian ada akuisisi datanya, komunikasinya pakai iCloud dan penyajian data. Kalau kita ngomong awalnya ada sensor seperti yang lihat di paparan ini, ada sensor flow, ada sensor pressure, ada sensor level, ada sensor kualitas air. Nah, semua sensor-sensor ini kita masukkan ke data logger, data kontrol RTU. Kemudian dari situ kita kirim pakai jaringan komunikasinya, pakai GSM, GPRS, dan internet sebagainya. Kemudian kita sajikan datanya dalam bentuk dashboard tadi yang disebutkan oleh Bu Arimukti. Satu dashboard kita bisa memantau semua data spam yang ada di Rumga Tugu Tirta Kota Malang. Oh sebentar, saya ada kelupaan. Berarti kalau untuk di Malang, saya ulangi lagi, selain dari sensor-sensor yang ada terpasang, kita juga bisa memanfaatkan data dari petugas rutin yang ngecek lapangan untuk ngecek tekanan atau sisa klor. Ini salah satunya untuk kualitas air. Nanti baik di BDM Kota Malang atau Perumda Tugu Tirta ini, setiap petugas ada fasilitas HP, di HP-nya tersebut kita bisa melakukan pekerjaannya melalui HP itu. Kerjanya ada di HP, kemudian perintah kerjanya ada di HP yang disebut vocoder. Dari situ ada perintah kerja, dia rutin ngecek kualitas airnya di titik-titik mana. Nah, itu realisasinya di HP, kemudian dari HP itu masuk ke server. Dari server kita bisa tampilkan di command center atau di SCADA. Tapi nggak melulu dari sensor atau instrumen atau alat, tapi dari data-data petugas manual yang bisa didigitalkan atau dimasukkan server datanya, itu bisa kita tampilkan di command center maupun di SCADA. Ini infrastruktur spam sampai saat ini yang ada di PDAM Kota Malang bertahap. 2010 kita mulai pasang bertahap, dapat bantuan banyak juga dari Kementerian PUPR, dari Satkerwiung Surabaya kita dapat bantuan banyak, tidak melulu bantuan pipa, tapi kita di PDAM Kota Malang atau Perumda Tugu Tirta minta bantuannya malah alat-alat instrumentasi, minta logger, minta flowmeter, minta RTU, bahkan minta DRC, server itu juga kita mintakan bantuan. Tapi nggak hanya pipa saja. Kalau pipa aja tapi nggak terukur, kita akan sulit mengendalikan. Ini yang sudah kita pasang di 249 DMA, ada 176 unit, kita bisa pantau online, PRV-nya ada 182 unit, yang manual ada 161, maksudnya pakai timer. Kemudian yang kontrol yang bisa dari jarak jauh ada 21 unit. Reservoir kita sampai saat ini kapasitasnya 40.000 meter kubik. Itu juga termonitor semua ketinggian levelnya, sudah tanpa operator yang menjaga untuk ngecek levelnya, tapi sudah diganti dengan alat. Ketika poin tekanan kita sudah terpasang sekitar 81 titik, dan RTU ini yang bisa mengontrol, bisa meremote dari jarak jauh. Ini SCADA transmisi distribusi, gambarannya seperti ini. Berarti dari data-data instrumentasi di lapangan dan data-data dari petugas lapangan bisa kita masukkan, datanya bisa masuk ke SCADA dan bisa kita tampilkan di Twin Command Center, semua data. Artinya dari Twin Command Center bisa menerima data yang sama dan bisa dianalisa, bila ada anomali dan sebagainya bisa diketahui dan bisa melakukan tindak lanjut ke petugas. Ini contoh alarm dan trending grafik.
Di situ kita bisa lihat grafik level, grafik tekanan, grafiknya flow, berarti ada kenaikan flow, tekanan drop, itu ada apa, nanti dari teman operator akan dianalisa. Kemudian bila terjadi penurunan secara tiba-tiba atau kenaikan secara tiba-tiba, ada email alarm. Email itu masuk ke operator SCADA, masuk ke command center, ada berupa SMS juga bisa. Nanti alat itu mengirim data bila tidak bekerja sesuai dengan normal atau anomali. Akan mengirim dan akan segera dianalisa oleh operator untuk dibuatkan order ke bagian-bagian terkait, tergantung dengan masalah yang anomali yang dialami. Ini tampilan SCADA kita, ini juga kita engineering SCADA-nya mandiri, aplikasinya dari bantuan dari Kementerian PUPR, dari Yung, tapi untuk membuatnya, untuk mengembangkannya, menggambar engineering-nya, kemudian mengambil datanya, kita di training dulu. Setelah itu kita sampai saat ini tinggal melanjutkan aja, tidak perlu memanggil pihak ketiga lagi untuk mengembangkan lagi. Tapi sudah bisa membuat. Di sini kita bisa memantau pompa, level air, debit, tekanan, dan tahu prosesnya seperti apa. Kemudian kita tentang statusnya PLL, statusnya genset. Dan bila ada anomali di sistem ini pasti akan mengirimkan email atau alarm berupa email atau SMS. Operator nanti kita segera mengetahui, dan si operator juga bisa mematikan pompa, mematikan valve dari jarak jauh seperti ini. Dari kantor pusat maupun seperti saat ini bisa melakukan dari rumah masing-masing operator. Ini kita tahun 2016 kita meluncing Twin Command Center, ini gambarannya tadi di video juga sudah ada. Gambaran Twin Command Center, ruangan khusus, ruang kendali utama untuk SPAM PDAM Kota Malang. Nah, ini gambarannya Twin Command Center kita. Nanti kita bisa terintegrasi dengan call center, bisa terintegrasi dengan media sosial, analisa, kita bisa bikin workorder, kita bisa membuka aplikasi JIS, aplikasi Twin dan sebagainya dalam satu dashboard. Nah, dalam perjalanannya kita tetap membutuhkan alat-alat instrumentasi atau logger yang sangat banyak, sehingga mau nggak mau kita harus mengembangkan sendiri mandiri. Ini salah satu bentuk kita mulai mengembangkan logger untuk tekanan. Kemudian kita juga mulai masang untuk yang di flow sama tekanan di inlet DMA. Kemudian juga sudah pasang kita untuk sensor level di salah satu reservoir kita. Kita masih mengembangkan dalam tahap pengembangan. Nanti semoga bisa realisasi supaya kita nanti lebih mudah untuk menambah instrumentasi kebutuhan di SCADA. Dan ini yang terakhir, pada waktu shift from home seperti saat ini, sangat memungkinkan kita memonitor dan kontrol dari rumah, karena infrastruktur siap, jaringan komunikasinya siap, kemudian SDM operator juga bisa mengendalikan dari rumah masing-masing. Jadi saat ini di PDAM Kota Malang atau Perumda Tugu Tirta, command center-nya atau SCADA-nya dikendalikan dari rumah-rumah operator masing-masing, tetap 24 jam sesuai shift-nya, jadwalnya. Dia monitor 24 jam, tapi dari rumah masing-masing. Dan itu masih sekarang sudah berjalan hampir 3 minggu, masih berjalan normal, nggak ada kendala. Mungkin kendalanya bila ada sinyal internet di salah satu operator lemah, bisa dieksekusi sama operator yang lain, atau mungkin saya nanti yang eksekusi sebagai penanggung jawab dari command center ini. Mungkin itu Bapak Ibu peserta, kurang lebihnya mohon maaf. Bila nanti ada pertanyaan jawab atau diskusi, monggo nanti ditengahi oleh Pak Budi Sujaya selaku moderator. Saya bisa akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kiki yang sudah menyampaikan presentasinya. Mudah-mudahan semua peserta bisa menangkap dengan baik. Kalau boleh saya simpulkan sebentar dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiki. Pada intinya sebetulnya adalah pengendalian. Ya. Sebab apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan, itu tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita manage. Sedangkan apa-apa yang tidak bisa kita manage, tidak bisa kita kelola, kita pasti tidak bisa mencapai sasaran atau target. Pada gilirannya kita barangkali tidak akan bisa mencapai visi dan misi kita sendiri. Tapi sebelum sampai ke pengendalian, tentunya ada hal yang penting, yaitu pengukuran.
pengukuran apa saja yang diukur itu adalah antara lain adalah tekanan tadi, kemudian aliran, kemudian sisa klor ya, kualitas yang kalau tidak didistribusi itu barangkali cukup dengan sisa klor saja yang bisa dipantau atau diukur, dan itu semuanya diukur secara real time ya. Tapi di balik itu semua, tentu kita membutuhkan selain infrastruktur yang tentu memerlukan biaya, kita tentu membutuhkan the man behind of this. Jadi orang-orangnya, kompetensinya seperti apa harus kita perhatikan. Kemudian juga selain itu adalah organisasinya, kelembagaannya. Ini harus juga menjadi perhatian, harus masuk dalam satu struktur organisasi di PDAM. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan hidangan yang ada di meja dinikmati terlebih dahulu sebelum kita tanya jawab. Maka saya akan melaksanakan tanya jawab pada kesempatan kali ini. Akan saya bagi pada beberapa termin. Tapi walaupun demikian, kita barangkali akan membatasi workshop from home ini kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Termin pertama, saya akan membuka kesempatan untuk 3 penanya. Dari sini yang hadir sudah banyak yang hadir, mulai dari Santero Nusantara, saya perhatikan ada dari Sulawesi Utara, kemudian dari jauh-jauh juga banyak. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Pak Agung, saya mohon dibantu. Ya, Pak. Ada Pak. Siapa yang bertanya? Pak Dadi Rahman ini kayaknya tadi angkat tangan, Pak. Pak, sorry, dari Pak? Pak Dadi Rahman. Pak Dadi Rahman, silakan Pak Dadi Rahman yang pertama kali menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kiki. Silakan Pak. Pak, maskernya supaya wajahnya nampak. Nah, jadi cakep Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke kami dari PT Air Minum Giri Menang Roda Mataram dan Lombok Barat. Pertanyaan kami adalah, kebetulan di Mataram kami juga sudah mengimplementasikan SCADA, Pak. Pertanyaannya bahwa pada prinsipnya instrumentasi ini membantu kita baik dari pelayanan dan kemudian meningkatkan kualitas di teknik kita. Nah, pertanyaan pertama terkait dengan penurunan kehilangan air. Berapa persen sebetulnya yang kemudian dari instrumen yang ada ini yang di PDAM Tirtatugu mampu diturunkan dan kemudian berimplementasi terhadap kehilangan air tersebut. Yang kedua, standar yang dipakai untuk perhitungannya sendiri itu seperti apa? Dan integrasinya dari instrumen tersebut, apakah kemudian bisa langsung otomatis dari data SCADA langsung masuk ke water balance-nya? Yang berikutnya adalah untuk data logger, pengirimannya berapa kali sehari, yang kemudian karena tadi disampaikan bahwa itu langsung bisa diketahui, namun kan logger itu ada terbatas waktu pengirimannya. Disarankan berapa kali pengiriman itu dan di waktu yang keberapa yang harus dikirim. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadi Rahmat. Berikutnya saya rasa mungkin pertanyaan kedua barangkali kalau ada Pak Agung, barangkali mau dibantu siapa lagi yang bertanya? Kedua. Pak Teguh mau tanya. Oh, Pak Teguh mau tanya. Pak Teguh ini. Kalau ini jeruk makan jeruk, kita nggak apa-apa lah. Silakan Pak Teguh, kalau mau tanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tek, Pak Budi, Pak Rama, Pak Kiki. Suaranya kurang keras Pak Teguh. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keras, Pak? Halo? Ya.
Ya, nyedek ini namanya. Pak, mau tanya Pak Gigi. Untuk ya membuat apa SCADA, ruang SCADA seperti itu di luar ya Pak ya, di luar data logger dan macam-macam, itu biayanya berapa ya? Oke. Kemudian yang nomor 2, yang kedua, mengenai operator SCADA sendiri. Itu operator SCADA di Malang itu orang-orang yang berpengalaman di bidang jaringan dan Tirta, ataukah anak-anak yang maksudnya gini, kalau yang berpengalaman tentunya usianya juga udah tentunya hidup lah rata-rata. Tapi kalau saksi hidup itu rata-rata kan mereka gaptek itu jadi kendala dalam melakukan operasional. Apakah yang operator SCADA itu anak yang milenial yang melek teknologi, tapi kendalanya kalau anak-anak milenial itu kan dia tidak mengetahui atau tidak berpengalaman di sistem jaringan distribusi di Rungkat Tugu Tirta untuk bisa memberikan respon terhadap adanya anomali atau gangguan atau apa gitu, sehingga nggak bisa memberikan solusi walaupun ada SCADA tapi nggak bisa memberikan solusi kepada tugas-tugas di lapangan. Mungkin itu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Barangkali saya mengundang yang ketiga. Satu lagi, Budian Pak tadi Pak. Budian dari PUPR. Silakan Budian. Silakan Budian. Halo Budian. Pak Teguh. Pak Teguh, ini ya nih jeruk makan jeruk nih nanya sendiri. Suaranya sedikit keras loh, dapat didekatkan ke. Oke. Sudah terdengar Pak? Sudah. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Menarik sekali yang disampaikan Pak Gigi ini. Saya beberapa kali juga mendengar Pak Gigi, tapi selalu ada yang baru gitu. Nah, saya pribadi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi PDAM Kota Malang ya Pak ya dalam mengembangkan sistem SCADA ini sampai luar biasa sekali lah hasilnya dan bisa menjadi contoh buat PDAM yang lain gitu. Nah, kalau saya pertanyaan saya ini Pak, lebih terkait ke kewenangan gitu ya. Dengan SCADA ini kan semua tadi disampaikan bahwa sampai operator, kalau ada anomali-anomali, operator juga langsung dapat alert gitu ya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan adalah level kewenangannya kalau sampai misalnya harus menghentikan satu sistem atau itu ada di mana gitu. Kewenangannya di level mana, kemudian satu itu, kemudian yang kedua, seperti yang Pak Teguh sampaikan juga, pertanyaan Pak Teguh, saya ingin tahu juga kualifikasi tim SCADA ini seperti apa Pak kualifikasinya teman-teman di sana. Kemudian ini jadi sangat memudahkan ya di saat ada kondisi WFH seperti ini, semua sudah langsung siap gitu, udah nggak gagap lagi. Saya rasa PDAM Kota Malang dalam menyikapi WFH ini. Apalagi? Saya rasa itu dulu Pak Budi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu ya. Gigi, berikut ada 3 penanya. Pertama dari Pak Dodi Rahman dari Mataram menanyakan persoalan capaian NRW setelah dilakukan implementasi standar, kemudian standar perhitungannya, kemudian integrasinya antara sensor yang di lapangan langsung dengan sistem pengendalian untuk kehilangan. Kemudian yang berikutnya data logger itu datanya dikirim beberapa kali dalam sehari. Kemudian dari Pak Teguh Cahyono, pertama pertanyaannya soal biaya. Biaya itu berapa di luar logger
sebagainya. Kemudian kualifikasi dari operator. Tentu untuk mengoperasikan semua sistem, instrumentasi, kemudian sistem komunikasinya, jaringan, dan lain sebagainya tentu dibutuhkan kualifikasi tertentu. Berikutnya pertanyaan dari Bu Dian itu mengenai kewenangan. Kewenangan untuk melakukan misalkan menghentikan sekali operation itu ya, kewenangannya diatur di mana, apakah ada SOP-nya mungkin ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah sama dengan Pak Teguh soal kualifikasi operator. Silakan Pak Edi untuk menjawab. Ini ada 3 penanya, silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya coba menjawab dari 3 peserta penanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti mungkin bisa sharing, mungkin nanti bisa dibantu sama Bu Arimukti, Bu Ditek, sama Pak Rahmat bila nanti ada kekurangan dari jawaban saya. Yang pertama dari Pak Dedi Rahman. Terima kasih Pak Edi dari Mataram. Saya juga sering dengar Mataram sudah mengintegrasikan instrumen kontrol yang sangat lengkap, mulai dari DMA-nya sudah mulai banyak terpasang online. Sangat mengapresiasi, semoga nanti Mataram terus berkelanjutan melaksanakan sistem tersebut. Kalau kita ngomong hasil yang bisa kita raih setelah kita menerapkan instrumen kontrol yang SCADA untuk penurunan kehilangan air ya sangat efektif dan efisien. Karena kita bisa segera mengetahui bila terjadi lonjakan debit atau penurunan tekanan secara tiba-tiba, kemudian kita bisa membuat skala prioritas DMA mana yang tingkat kehilangan airnya tinggi, yang harus segera kita kendalikan. Dengan adanya instrumentasi seperti ini, lebih mudah untuk mengarahkan, dan mudah untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan untuk program penurunan kehilangan air. Dari tahun 2010 yang hampir 50% dengan audit BPKP pada waktu itu, kita puncaknya di tahun 2015-2016 kita berhasil sampai 18%. Sampai 80%. Itu terbukti dengan tadi yang saya singgung di presentasi tadi, ada kapasitas produksi kita tidak ada tambahan banyak, kemudian tapi tampungan di reservoir kita malah bertambah dan jumlah pelanggan kita bisa ditambah. Jadi gambarannya tahun 2010 pada waktu itu kapasitas produksi kita masih sama sekitar 1.500 liter per detik. Kemudian tampungan di reservoir kita hanya sekitar 6.000 meter kubik sampai 10.000 meter kubik. Pelanggan kita masih 120.000. Tahun 2015-2016 kita tanpa menambah kapasitas produksi, kita malah menambah tampungan air di reservoir karena kita berhasil menurunkan kehilangan air dengan berbagai program manajemen tekanan dan sebagainya. Jadi reservoir kita bertambah menjadi kapasitas sampai 20.000 meter kubik. Dan pelanggan kita bisa kita tambah sampai 160.000 pelanggan. Nah, seperti itu gambarannya. Berarti kita berhasil menurunkan kehilangan air, kita bisa menunda investasi di air baku, dan kita bisa menambah pelanggan dengan men-saving air yang kita berhasil kita turunkan kehilangan airnya. Mungkin itu yang untuk pertama. Kemudian untuk kedua, untuk perhitungan NRW, ya itu integrasi, karena di setiap DMA kan ada meter-meter induk itu yang sudah ada loggernya. Nah, itu nanti data setiap bulannya kita ambil, kita bandingkan dengan data pelanggan setiap DMA. Jadi meter induk ini kan tahu DMA apa, pelanggan DMA-nya berapa, pemakaiannya 1 bulan, kita bandingkan, nanti kita akan ketahuan kehilangan air atau NRW setiap DMA. Nanti kita bisa buat skala prioritas, DMA mana yang NRW-nya tinggi, pemakaian malamnya tinggi, itu nanti dieksekusi oleh bagian pengendali kehilangan air untuk dicari bocornya, di step test, diatur tekanannya oleh PM, kemudian di survei meter yang nggak akuratnya, meter-meter non-fisiknya. Di sini ada Bu Desi, itu selaku Supervisor Commercial Losses, dia juga yang kompetensi di bidang non-fisik. Nanti di situ DMA prioritas itu kita serang bersama-sama, fisiknya maupun non-fisiknya, tekanannya juga kita kendalikan supaya nanti bisa segera turun. Kemudian untuk logger, ya memang logger ada batas waktu untuk pengiriman data. Kalau yang logger pakai baterai, semakin sering ngirim, ya baterainya akan semakin sering habis. Tapi sesuai kebutuhan. Misalnya kalau kita pasang di inlet DMA atau di critical point, logger itu setidaknya minimal ngirim 1 hari sekali data 24 jam.
Datanya bisa data 15 menit sekali atau data 1 jam, tapi pengirimannya bisa 1 hari 1 kali aja, pagi aja atau sore aja. Atau ya bisa 2 kali, ngirimnya pagi sama sore, tapi data yang dikirimkan data 24 jam. Untuk di tekanan di DMA ataupun di meter yang di DMA yang menggunakan baterai. Tapi kalau itu pakai solar cell atau pakai listrik, ya harus ngirim data per jam malah lebih bagus, per menit malah lebih bagus. Karena pakai listrik dan sebagainya. Tapi kita harus memperhatikan kuota juga, kan itu kirim datanya pakai GPRS. Biasanya kalau di PDAM Kota Malang atau Bunda Tirta, itu 1 logger itu pakai datanya 2 giga. 2 giga itu 1 bulan sudah aman. Sama alarm-alarm. Nah, untuk kebutuhan real time-nya, ya alarm itu. Selama dia nggak ada alert, nggak ada anomali, pasti dia kan nggak ngirim alarm. Berarti masih aman. Di titik yang ada logger itu masih aman. Nah, itu makanya pentingnya DMA. Kalau di situasi sistem belum ada DMA-nya, Bapak pasang logger, Bapak pasang alat instrumen, alarm semua, bingung kendalikannya karena belum ada sistem penilaian. Kita nggak tahu itu alirannya dari mana, prosesnya itu supply-nya dari DMA mana, dari tandon mana, semua alarm, jadi bingung mengendalikannya. Nah, awal tadi saya jelaskan ada JIS, ada DMA, jaringan sudah terjinakkan, baru kita pasangi alat-alat ukur tadi untuk memudahkan menganalisa dan mengambil keputusan. Mungkin itu Pak Dede Rahman. Kemudian untuk yang Pak Teguh dari Adaro, ini senior, Pak Teguh selalu senior di PDAM Kota Malang, legend istilahnya. Kalau teman-teman angkatan saya ngomongnya Pak Teguh itu legendnya. Jadi kalau ke Malang mesti sering ngajak STMJ sama sering ngajak ngopi kalau ke Malang. Kalau di Jakarta katanya temannya cuma Pak Suwito sama Pak Budi saja. Jadi Pak Teguh ini tentang biaya comment center. Kalau di comment centernya sendiri, mungkin yang paling besar biaya di video wall-nya aja Pak. Nanti mungkin untuk nominal nanti bisa dibantu sama Bu Arimudi, Bu Dirtek untuk menjelaskan nominalnya. Mungkin yang mahal kalau di ini yang mahal mungkin di instrumentasinya, tapi kalau di ruangan comment centernya untuk perangkat hardware dan sebagainya, itu yang paling mahal mungkin di video wall-nya. Mungkin sekitar 2 sampai 5M. Nanti mungkin lebih detailnya bisa Bu Arimudi untuk menjelaskan kenapa dibuat comment center dan anggarannya seperti apa, nanti bisa dibantu sama Bu Arimudi. Kemudian untuk operator SCADA sendiri, ini sudah menyambung untuk pertanyaannya Bu Dian sekalian, yang untuk operator SCADA dan tim engineering SCADA-nya maupun instrumen SCADA-nya. Kalau untuk speknya kita merekrut fresh Pak, merekrut fresh graduate. Kemudian kalau yang untuk instrumen kontrol, kita kualifikasinya sarjana atau D3 atau sarjana atau S1, itu jurusannya elektro sama fisika instrumen. Jurusan elektro sama fisika instrumen, juga ada yang kita buka jurusan itu. Kemudian untuk yang di sisi engineering atau operator, oleh engineering sendiri kita rekrut juga S1 atau D3 speknya, kita fresh, itu teknik kimia atau sains atau MIPA. Biasanya tahu proses, dia bisa mengetahui proses seperti itu. Saya rasa kalau dapat pengalaman lebih bagus, tapi kalau dapatnya fresh ya kita nggak masalah. Karena kenapa saya bisa berkatakan seperti itu? Yang di Perumda Tugu Tirta sendiri juga anak milenial, muda-muda, masih fresh semua, tapi bisa langsung tune in karena ya tadi infrastrukturnya tadi sudah disiapkan dulu. Dari sisi aplikasinya sudah disiapkan, kemudian ada training dulu, dari training kita mulai mengembangkan di kerja, misalnya peta sudah ada JIS. Jadi teman-teman anak-anak baru ini, anak-anak operator SCADA atau engineer SCADA ini bisa belajar petanya melalui JIS itu, bisa men-tracing, oh ini harganya dari mana, ini dari tandon apa, karena dari ada JIS. Kalau baru nggak ngerti, baru dia bisa tanya ke saya atau ke manajer saya atau ke senior-senior yang lain. Tapi dari seperti itu dia lebih mudah untuk segera belajar. Dan malah untuk engineering SCADA-nya untuk menggambar skematik tadi itu ya teman-teman yang baru rekrutan tadi, karena dia sudah bisa belajar dari gambaran dari aplikasi JIS tadi, coba disederhanakan untuk digambar menjadi single line SCADA, ini tandonnya, ini flow, ini DMA-nya, ini layanan mana, digambarkan skematik, yang menggambar dan mudah. Dari kalau untuk instrumentasinya sama, kita ada rekrutmen, kemudian kita ada training, minta pihak ketiga untuk training, untuk men-training
tenaga kita supaya kita bisa memaintain, kalau ada troubleshooting masalah kita segera bisa mengatasi. Nanti kedepannya tinggal dianggarkan spare part-nya aja. Mungkin itu. Kemudian untuk Budian yang pertanyaan 3 tapi yang pertanyaan 2 mungkin sudah sama dengan Pak Teguh tadi. Untuk yang Budian yang pertanyaan kewenangan dari sisi operator untuk operasionalnya memang ada. Juga terima kasih Budian sudah ikut hadir di sini. Sering komunikasi dengan Budian di PU maupun di ketemu di Jakarta sering ketemu dia. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kemenangan operator SCADA ini tetap ada tahapannya Bu, ada SOP, kemudian ada level di mana dia bisa mengeksekusi dan tidak. Misalnya contoh, kalau itu masih di setiap otomasinya pengendalian operasional pompa itu ada namanya istilahnya set point. Dia ada set point, berarti dia akan bekerja pada waktu level berapa, akan on, pada waktu level berapa dia akan off, levelnya tandon. Selama masih di ring set point ini, si operator masih bisa mengeksekusinya. Tapi kalau sudah di luar ring, si operator nggak bisa. Yang bisa ada supervisornya maupun asmennya yang bisa merubahnya sesuai persetujuan dari bagian-bagian terkait yang berhubungan di dalam ini produksi. Tapi kalau masih dalam batasan set point yang sudah kita kunci, sisi operator masih bisa. Kemudian juga bisa memberikan order ke petugas bila terjadi tidak seperti biasanya. Seharusnya pompa ini nyala, seharusnya valve ini buka. Di SCADA statusnya sudah buka, tapi kok alirannya nggak ada, flow-nya masih nol. Nah, teman-teman operator ini bisa melakukan langsung order ke petugas produksi atau petugas pengendali untuk ngecek ke lokasi kenapa nggak berfungsi seperti biasanya. Kalau dari sisi instrumennya aman, mungkin dari sisi hardware-nya ada masalah. Itu bisa dicek seperti itu. Jadi masih ada levelnya, ada SOP dan sebagainya. Berarti yang teman-teman operator tupoksinya sampai dengan monitor, analisa, bisa eksekusi sesuai dengan set point yang sudah ditentukan. Kalau di luar set point, itu masih ada persetujuan dari supervisornya maupun asmennya, bahkan sampai ke manajer. Mungkin itu Pak Budi, dari 3 pertanyaan itu, kalau nanti ada tambahan mungkin bisa tambahkan dari Bu Ari Mukti atau Pak Ahmad selaku manajer. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Gigi. Mudah-mudahan menjawab sudah menjawab pertanyaan itu semua yang sudah ditanyakan. Nampaknya ada dari PDAM Kota Malang yang ingin menambahkan keterangan dari Pak Gigi jawaban tadi. Saya persilahkan Pak Rahmat, mohon waktunya jangan terlalu panjang Pak Rahmat ya. Ya, oke. Terima kasih kesempatannya Pak Budi. Kenalkan saya Rahmat Jasmito. Saat ini saya manajer di NRW di bagian air di PDAM Kota Malang. Saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Gigi tadi. Yang pertama pertanyaan dari Mas Dedi Mataram. Halo Pak Dedi, ini teman lama di RPAM angkatan pertama. Poin yang pertama, apakah dari SCADA ini untuk bisa menurunkan NRW? Yang jelas yang pertama kita harus komitmen dulu, kita harus bangun sistem distribusi yang berbasiskan NRW, di mana waktu itu PDAM Kota Malang yang dibangun dahulu adalah JIS, kemudian sistem distribusinya berbasiskan NRW. Berbasiskan NRW artinya di dalam sistem distribusi harus ada DMA. Untuk saat ini kita sudah ada sekitar 168.000 pelanggan dengan 249 DMA. Tapi dengan banyaknya pelanggan ini, saya tidak menganggap 168.000 pelanggan, tetapi saya anggap pelanggan saya hanya 249, di mana di sana sudah dipasang meter inlet dan di sana sudah ada critical point, dan di masing-masing critical point itu sudah dipasang alert threshold, di mana ketika di luar itu akan memberikan alert ya, atau alarm, sehingga kita tahu bahwa di daerah situ ada anomali atau gangguan, dan kita tracingnya akan bisa cepat karena di situ kita sudah bisa melihat trending dari flow atau pressure yang ketika anomali. Kita tracingnya hanya di satu DMA, sehingga kita akan cepat dalam melakukan pelaksanaan tracing dan pencarian permasalahannya. Kemudian untuk berikutnya tentang apakah bisa menurunkan kehilangan NRW-nya kapan, tadi sudah dijelaskan Pak Gigi. Dari awal kita bangun 2010 sekitar 42%, saat ini NRW kita 2020 sudah 84%, bahkan yang di bulan-bulan yang sekarang ini kemarin
sempat 16%, bahkan sempat 14%, tapi ring 2020 ini ya sekitar di 18%. NRW ini akan bisa turun otomatis sih sebetulnya ketika kita sudah berbasiskan NRW, karena kita digeser manajemennya malam hari. Intinya ketika kita mengirit di malam hari, kita juga harus menyiapkan tempat penyimpanannya. Ketika air itu kita simpan, harus kita simpan mana? Kita simpan di kandon. Istilah saya, kalau pressure management atau sistem di NRW berbasiskan DMA ini adalah bapaknya yang bekerja keras, harus ada ibunya yang untuk menyimpan air. Ibunya itu siapa ya? Reservoir. Ini bisa saya sampaikan success history dari 2010 pelanggan kita sekitar 95.000, di 2020 ini sekitar 169 ribuan. Kemudian produksi kita di 2010 itu sekitar 1.500, sekarang ini 1.700-an. NRW kita di 2010 itu 42%, di 2020 18%. Kemudian red zone, zona merah di 2010 35%, artinya zona merah itu adalah zona yang tertutup untuk pasangan baru. Dan di 2020 ini tanpa ada tambahan produksi yang berarti bisa terbuka untuk semua pasangan baru, jadi tidak ada zona merah. Kemudian untuk kontinuitas aliran 24 jam layanan di tahun 2010 itu kita 75%, dan di 2020 itu kita sudah 100%. Kemudian untuk tracing penanganan pengaduan di layanan, karena apapun yang kita lakukan endingnya kita adalah di layanan. Dulu di 2010 kita tracing itu bisa sampai 1-2 minggu, bahkan mungkin 1 bulan, karena sistem yang looping, ketika ada drop di satu titik kita susah untuk mencarinya. Sekarang untuk respon pengaduan sudah kita masukkan dalam KPI pegawai, 1 hari harus selesai, karena kita sudah dibantu dengan analisa dari DCC. Kemudian untuk zona air minum prima di 2010 itu kita masih belum ada. Kemudian kita ada pilot project, dan di 2020 ini kita sudah 100% layanan air minum. Jadi itu adalah sukses story kita tadi, tanpa ada tambahan produksi yang banyak, tapi kita bisa menambahkan pelanggan 168 ribuan dengan pelayanan yang bisa. Mohon dipersingkat Pak Rahmat. Oke, siap. Kemudian untuk yang berikutnya mungkin dari Budian. Budian tadi juga disemakan untuk masalah kewenangan operator. Untuk kewenangan operator di setiap instrumen itu sudah ada set point yang telah dijelaskan oleh Pak Gigi. Ketika di luar set point itu, ketika mau eksekusi harus ada ACC dari supervisor atau dari asisten manajer dari Pak Gigi, dan ketika itu berdampak agak luas itu harus ACC manajer energi, yang nanti mungkin kalau dengan bagian produksi kita akan koordinasi dengan produksi. Tapi yang jelas di operator sudah bisa mengeksekusi sesuai yang set point yang ada, dan ketika ada anomali sudah bisa memberikan work order ke bagian terkait ataupun lintas bagian, karena namanya juga command center. Disitulah pusat dia bisa memerintahkan ke bagian lain untuk mengeksekusi perbaikan-perbaikan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat, manajer NRW Perumda Tugu Tirta Pertama. Kalau tidak ada tambahan, saya akan langsung membuka termin kedua. Oh, ada tambahan barangkali dari Budian kah? Halo? Budian? Tolong di unmute Pak. Silakan diulangi Budian. Ya Pak. Oke. Ya Pak. Silakan, suaranya bagus. Ya. Mungkin yang lain dulu Pak, sepertinya yang lain banyak pertanyaan Pak. Oke, baik. Kalau gitu, saya akan buka termin kedua. Termin pertanyaan kedua untuk 3 penanya. Saya persilakan, saya minta tolong dibantu siapa yang ingin menanya. Barangkali Pak Agung bisa mengamati. Tadi ada Bu Liliana, Pak. Bu Liliana, oke. Yang pertama saya silakan Ibu Liliana, yang kedua siap-siap ya. Silakan Bu Liliana, selamat berjumpa kembali. Oke, terima
Suaranya kurang keras, Bu. Mic-nya di... Gimana? Udah kedengeran sekarang? Suaranya nggak keluar, audionya nggak keluar, Bu. Mungkin jack-nya kurang masuk ke laptop atau ke handphone, atau dekat apa namanya, didekatkan begini anunya, apa namanya, mic-nya. Nah, gitu barangkali, mudah-mudahan. Masih belum kedengaran Ibu Liliana. Belum kedengaran Ibu. Belum kedengaran, mohon maaf. Di unmute. Bagaimana? Kedengeran nggak? Oke, coba. Agak keras suaranya. Sebetulnya pertanyaan saya tadi udah sebagian ditanyakan oleh Bu Dian. Cuma mungkin untuk melengkapi itu, saya ingin tahu untuk suatu anomali data itu kan yang diterima Skada itu dari hulu ke hilir. Lalu apakah data yang sama itu diterima oleh operator, terus asmen atau manajer itu sama semua nggak? Atau mungkin juga ada data yang masuk ke level direksi? Itu aja mungkin Pak Budi dan... Oke. Hanya ingin tahu distribusi. Oke, baik. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian kalau begitu saya mengundang penanya kedua, kalau ada. Tadi ada dari Pak Suherman, Pak. Boleh, Pak? Oke, boleh. Silakan Pak Suherman. Silakan Pak Suherman. Iya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Kiki. Kan saya lihat kita beberapa waktu ke belakang ini banyak sekali PDAM yang mengembangkan untuk controlling di jaringan perpipaannya maupun di controlling tempat lain itu menggunakan yang teknologi yang namanya Internet of Things saat ini. Ya. Banyak bahkan dari pihak iOS pun sudah banyak membantu beberapa PDAM untuk pengembangan teknologi ini untuk misalkan untuk controlling untuk tekanan dan sebagainya. Juga saya lihat di Makassar pun beberapa PDAM Makassar membuat sendiri alat untuk mengontrol level di reservoir. Nah, mengenai adanya perkembangan seperti ini, kira-kira dari Mas Gigi, apa saja yang harus diperhatikan, Mas? Karena gini, saya sih sangat menyambut sekali adanya Internet of Things. Hanya kan kita berada di skala industri saat ini. Sedangkan seperti kita tahu bahwa alat-alat tersebut disebutnya adalah alat ukur, yang artinya alat ukur itu harus mempunyai SNI dan juga harus bisa atau memiliki standar TERA. Mengenai hal-hal tersebut mungkin ada pendapat dari Mas Gigi sebagai implementator di PDAM Kota Malang. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suherman. Cukup, Pak. Saya mengundang kembali untuk bermain ini kalau ada. Ada dari Pak Nana tadi, Pak. Pak Nana, silakan Pak Nana dari PDAM. Dari Perumda. Oke, silakan Pak Nana. Silakan disampaikan pertanyaannya. Dari Kabupaten Subang, Pak. Iya. Oke, baik. Silakan Pak Nana. Bagaimana Pak? Sudah jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Ya, terima Suaranya kasih, cantik. Pak. Terkait dengan Skada, sebetulnya bagi kami ini awam sekali. Bahkan sampai saat ini kami baru mau memasang instalasi Skada ini. Itu pun baru di instalasi produksi, di salah satu instalasi produksi. Dan dari rencana ini terkait dengan data-data yang terkonek adalah terkait dengan debit produksi, distribusi, dan kualitas air. Nah, terkait bagi kami yang sifatnya pemula, kemudian terbatasnya sumber daya, sebetulnya penekanannya lebih ke arah mana? Apakah maksud kami perawatannya lebih ke arah mana supaya umur teknologi ini berjalan dengan lancar seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada 3 penanya ya pada permen ini.
Karena tadi pertanyaannya juga singkat-singkat, mungkin saya mengundang satu penanya lagi barangkali. Kalau ada, tadi saya lihat di... Dari Pak Yudi Martono, Pak, tadi, Pak. Oke, Pak Yudi Martono, silakan Pak Yudi. Pertanyaannya. Pak Yudi Martono, tidak ada videonya. Oh, nggak ada videonya. Oke, kalau gitu teriak aja deh. Ada, Pak. Silakan, Pak Yudi Martono lagi ada urusannya, Pak. Apabila kita ingin agak sedikit keras, Mas. Halo, jelas gimana? Agak sedikit keras. Agak keras suaranya. Ya, cukup ya. Sekarang cukup. Tadi runtut sekali. Jadi seperti ini, Pak. Apabila kita akan membangun SCADA dalam skala kecil, ya, Pak. Apakah modul-modul yang dibutuhkan seperti Arduino, web server, serta modul instrumen untuk mendeteksi tekanan air serta debit air, dan kita bangun menggunakan IoT atau Internet of Things yang diintegrasikan ke server serta ke web-web dinamis serta ke Android. Apakah itu sudah cukup, Pak? Kita pasangnya di jalur distribusi seperti itu, Pak. Cukup. Ya. Cukup itu, Pak, pertanyaannya? Ya, kalau kita ingin membangun SCADA dalam lingkup kecil di dalam bidang distribusi, apakah itu saja sudah cukup modul Arduino, web server, dan punya aplikasi Android untuk memantau dari alat-alat yang ada gitu. Oke. Namanya masih ada satu lagi penanya, saya buka saja sekarang sekalian supaya cepat selesai ya. Dari Pak PDAM. Pak Sutriyono, Pak. Dari PDM Lampung. Pak Sutriyono dari PDM Lampung, Pak. Silakan. Oke, Pak Sutriyono, PDM Bandar Lampung. Silakan, Pak Sutriyono. Silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mas, Pak. Pak Sutriyono. Ya, Pak. Nih, saya Pak Sutriyono, Pak. Halo? Iya, Pak. Halo, ya, jelas. Saya dari PDM Bandar Lampung, Pak. Di PDM Bandar Lampung itu ada 7 zona lokasi sambungan rumah. Kemudian untuk SCADA ini kita baru kenal nih, Pak, SCADA. Ya. Kemudian kalau untuk yang pressure itu, Pak, kita sudah memasang di jaringan-jaringan pipa distribusi, kita sudah pasang logger, Pak, untuk mengetahui tekanan. Nah, kami ini belum paham, Pak. Belum paham urutan pertama itu kalau kita belum pernah ada SCADA, itu urutannya apa aja, mohon diperjelas, Pak. Urutannya apa aja yang harus kita siapkan. Pertama apa dulu gitu. Nah, itu saya bertanya kepada Pak Gigih, Pak, kayaknya, Pak, yang PDM Malang, Pak. Mungkin dari itu aja, Oke, Pak. baik, Pak. Baik, terima kasih. Kali ini ada 5 penanya ya. Dan pertama Ibu Liliana tadi menanyakan tentang apakah data dari level yang paling bawah sampai manajer itu data yang sama yang disampaikan. Kemudian dari berikutnya Pak Suherman mengenai Internet of Things, bagaimana kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh implementator kalau ingin memanfaatkan teknologi semacam ini. Yang berikutnya adalah Pak Nana dari Subang kalau nggak salah, teknik produksi. Kemudian ini kita menanyakan sebetulnya kalau tidak salah arahnya untuk implementasi dari SCADA seperti apa. Kemudian hal yang sama ditanyakan juga oleh Pak Yudi Martono, kira-kira modul-modul apa saja yang perlu diimplementasikan kalau mau memanfaatkan SCADA yang sederhana. Kemudian Pak Supriyono juga menanyakan kurang lebih sama, dia sudah memasang di zona-zona dia itu logger untuk pressure, dan kemudian urutan apa saja yang diperlukan untuk membangun SCADA. Saya silakan Pak Gigi, ini pertanyaan cukup banyak. Siapa? Bagus. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Budi, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menanyakan. Kelihatan antusias sekali ini, semakin hot ini, Pak. Semakin on fire.
Pertanyaannya semakin banyak. Untuk Bu Liliana, salam kenal Bu, saya Gigi. Untuk pertanyaan Ibu, memang data yang masuk ke operator atau comment center, kalau yang dari untuk saat ini, data yang masuk di comment centernya PDAM, untuk yang sistem penyediaan air minumnya, semua data Bu, semua data mulai dari produksi, data yang ada di sensor atau di instrumen, mulai dari produksi, distribusi, sampai di layanan. Itu data tekanan, data status pompa, debit, kemudian itu datanya masuk ke semua ke situ. Kemudian untuk level atasnya, bisa melihat data itu juga bisa, tapi yang ditampilkan nggak mungkin. Data semua itu kan, apalagi sampai jenjang ke Budirtek, nggak mungkin Budirtek melihat data semua itu, malah kesulitan melihatnya, aman apa enggak. Justru yang masuk ke tingkat direksi, kalau untuk SPAM, untuk yang sistem penyediaan air minum saja, itu hanya data kondisi level reservoir aja. Jadi di kondisi reservoir mana yang kelihatan levelnya, istilahnya kalau di sini low level itu berarti layanan pasti ada yang terganggu. Kalau normal level berarti masih aman di layanan. Kalau ada yang mengadu berarti mungkin hanya beberapa, hanya mungkin lokal, hanya mati sesaat dan sebagainya. Berarti yang sampai ke jajaran lebih atasnya dari operator itu biasanya hanya rekapan tentang data untuk level reservoir per harinya, akan direport pagi, bahkan siang dikirimkan dan sebagainya. Itu data yang bisa diterima oleh direksi supaya mengetahui, oh daerah sini layanannya aman, daerah sini mungkin ada yang terganggu. Tapi kalau data lengkapnya ada di comment center sendiri. Dan kalau yang dari setingkat manajer, asmen, supervisor maupun direksi mau lihat data lengkap juga bisa. Tapi sesuai kebutuhan pasti lihatnya data yang ringkas. Itu yang untuk yang kedua dari Pak Suherman. Terima kasih Pak Herman. Ini Pak Suherman juga teman di media sosial, ketemunya baru beberapa bulan yang lalu di Kota Malang, tapi sering ketemu di Facebook. Kalau Pak Suherman, ya terima kasih untuk pertanyaan tentang saat ini banyak sekali PDAM yang bekerja sama dengan pihak seperti iWOS dan sebagainya untuk pengembangan IoT atau membuat logger mandiri. Jika PDAM Natal juga sekarang juga mau mencoba. Memang kalau dari sisi akurasi dan sebagainya memang harus perlu diperhatikan. Makanya untuk saat ini kami belum bisa berani untuk mempublish ini benar-benar akurat dan sebagainya. Tapi minimal untuk kebutuhan di internal kami masih bisa mencukupi. Kita akan coba kembangkan. Yang pertama harus disiapkan kalau menurut saya ya dari sisi alat tersebut. Terusnya memang karena kita merakit segalanya kan, merakit dari beberapa, kita beli spare part dari pasaran. Kita beli sensornya, kita beli PCB-nya dan sebagainya, bahkan ada membuat PCB sendiri dan sebagainya. Itu nanti kita coba kembangkan, dan ada sisi software-nya seperti apa, untuk settingnya dan sebagainya harus diperhatikan. Kalau untuk akurasi, mungkin bisa disiasati, karena untuk internal, atau kalau untuk dijual mungkin beda, tapi kalau untuk internal, mungkin bisa kita bandingkan atau kita verifikasi dengan alat ukur yang sudah ada. Misalnya kita bandingkan dengan alat ukur yang sudah ada, sudah terkalibrasi, sudah ada sertifikatnya. Jadi kalau di tempat kami di Perumda Tugu Tirta, itu kan kita sudah ISO. Pasti ditanyakan tentang akurasi alat ukur, tekanan, debit, level reservoir, dan sebagainya pasti ditanyakan histori verifikasinya, histori kalibrasinya, pasti ditanyakan itu pada waktu audit ISO. Nanti kita supaya bisa memenuhi syarat itu, kita harus punya master alat ukurnya, Pak. Master alat ukur yang sudah terkalibrasi. Misalnya kita punya master alat ukur untuk flow meter yang sudah terkalibrasi, dan nanti setiap berapa periode kita kalibrasi ulang. Tekanan, nanti kita punya alat tekanan yang sudah terkalibrasi. Untuk ukuran panjang, meter saku dan sebagainya juga ada. Nanti itu kita verifikasi dengan alat-alat ukur yang sudah terpasang di lapangan. Nanti berita acara verifikasi itu mungkin perlu diperhatikan. Kalau menurut saya itu yang paling sederhana. Tapi kalau memang untuk kebutuhan untuk di publish atau dijual mungkin ya perlu lebih ketat lagi karena berhubungan dengan metrologi dan kalibrasi untuk alat ukur tersebut. Tapi kalau saya rasa untuk internal, kalau masih dengan verifikasi masih sesuai dan nggak ada selisih yang sangat banyak, mungkin masih bisa digunakan. Karena kalau kita jual banyak nanti juga kasihan distributor, Pak, distributor logger dan sebagainya. Kalau PDAM buat sendiri nggak laku, Pak. Kasihan, Pak. Jadi soal kebutuhan aja, Pak. Soal kebutuhan
sesuai kebutuhan internal kita seperti apa. Nanti kalau memang bisa kita ambil ya kita sharing kembali. Kemudian untuk Pak Nana ya, Pak Nana dari Pak Nana dari PD mana Pak? Oh Subang, dari PD. Salam kenal Pak. Pak Nana untuk maintenance alat sendiri. Memang kalau kita ngomong alat instrumentasi seperti saat ini kan memang investasinya sangat besar, sangat mahal. Jadi mau nggak mau kita harus bisa memainten, bisa men-troubleshooting bila ada masalah dan sebagainya. Yang mungkin yang paling sisi urgent yang dari alat seperti logger itu maintenance-nya yang harus kita siapkan ya di sisi power. Kalau di sini mungkin kalau di Perumda Tugu Tirta ini kita hanya ada anggaran untuk pengadaan baterai untuk logger-logger itu, karena itu sisi maintenance yang paling rutin. Untuk spare part juga seperti itu, berarti kita kalau membeli alat-alat seperti itu harus ada distributor yang jelas supaya nanti bisa ada jaminan spare part-nya ada. Jangan sampai habis pembelian kita putus langsung ada kita butuh spare part ini nggak ada spare part-nya, distributor harus dihubungi, bahkan nanti alatnya nggak berfungsi dengan baik. Walaupun kita punya SDM yang merawat, tapi kita nggak bisa beli spare part-nya. Kalau ada kerusakan ya nanti juga akan nggak berfungsi juga alat tersebut. Jadi distributor yang jelas, yang bisa after sales-nya bagus dan bisa mau men-training kita dan menjamin ada spare part untuk keberadaan alat tersebut. Mungkin yang utama yang perlu kalau dari sisi logger mungkin kebanyakan di baterai sih Pak, di baterainya saja. Tapi kalau dari sisi spare part selama ini nggak pernah ada kerusakan sampai parah. Karena kan itu sudah ada standarnya, bisa dipasang di IP berapa, IP bisa terkena air, bisa terendam, ya kita sesuai standar itu aja. Kalau kita melanggar aturan itu ya pasti cepat rusak dan sebagainya. Kemudian dari Pak Yudi Cirebon, untuk penerapan SCADA skala kecil yang dibutuhkan ya minimal kita mau pasang di lokasi mana instrumen-instrumen tadi, instrumen kontrol SCADA tadi yang mau pasang di suatu mana, di pengolahan kah atau di TMA mana, itu harus ada. Dan sistem itu sudah jelas prosesnya, alurnya sudah jelas. Jangan sampai misalnya di DMA ini belum sempurna. Bapak pasangnya alat ukur mulai flow meter, kemudian pasang tekanan, pasang ada loggernya, kita setting alarmnya, alarm semua bingung nanti malam hasil penganalisa. Jadi sebenarnya DMA itu sudah hampir sempurna, hampir fix, sudah satu input. Bapak sudah mengetahui petanya, jaringan pipanya kemana saja, jumlah pelanggannya berapa. Itu nanti mulai kita maintenance keadaannya di situ. Kita mulai pasang ya sensor-sensor sesuai kebutuhan, minimal data tekanan, kemudian data flow meter. Kalau kita ngomong untuk berhubungan dengan supply, ya kita harus tahu dulu debit yang kita supply. Dan baru ada PSV dan sebagainya. Mungkin sangat memungkinkan itu. Kemudian harus ada SDM yang merawat alat tersebut sampai memantau sistem tersebut, jangan sampai ditinggalkan. Nanti malah nggak jadi monumen sekadanya, nggak berfungsi menjadi monumen. Itu mungkin Pak Yudi. Kalau untuk yang Pak Supriyono dari Lampung, ya sangat bagus sekali. Salam kenal juga Pak Supriyono, salam kenal. Di Lampung sudah menerapkan 7 zona dan sudah mulai pasang pressure. Ya, sangat apresiasi sekali. Semoga tetap dilanjutkan. Jadi tahapannya sama Pak, sederhana Pak. Tahapannya awal harus ada dulu petanya atau JS-nya atau istilahnya lokasi yang akan Bapak pasang alat tersebut. Dan nanti alat-alat tekanan itu fungsinya untuk apa ya Pak, monitor. Kalau dipasang aja tapi nggak tujuannya untuk mengetahui apa, misal dipasang di transmisi, berarti kan harus kita set di situ tekanan maksimalnya berapa, tekanan minimalnya berapa. Bila terjadi di atas itu atau di bawah itu, dia akan kirim alarm. Dan kita harus bisa memperbaiki kembali normal seperti itu. Tapi kalau kita hanya pasang aja tapi nggak mengetahui bila ada tujuannya, nanti malah nggak berfungsi alat tersebut. Seperti itu. Misal dipasang di DMA, Bapak pasang flow meter di DMA atau di zona. Bapak pantau terus flow-nya di situ. Kita bandingkan dengan pemakaian pelanggan di situ. Nanti kita bandingkan, nanti bisa tahu historinya di zona ini kehilangannya berapa dan sebagainya. Itu mungkin tahapannya seperti itu, Pak. Jadi pasang di zona, tujuannya masang seperti apa, kemudian dari alat tersebut kita pasang set point. Istilahnya set point itu istilahnya kita set batas atas sama batas bawahnya berapa. Kalau terjadi anomali di atas itu atau di bawah itu, pasti dia akan mengirim report dan kita harus
bisa melakukan tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin itu Pak Budi, cukup dari saya. Mungkin ada tambahan, silakan. Terima kasih Pak. Ya, Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Diki pertanyaannya, jawabannya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ingin lebih lama lagi kita bersama Bapak Ibu sekalian, tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Kalau boleh saya simpulkan sebelum kita beranjak ke acara penutupan, SCADA ini sebetulnya implementasinya adalah untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas dari operasional satu kegiatan ya. Kemudian itu bisa dibuktikan dengan jumlah karyawan yang lebih optimal, kemudian MNP yang lebih rendah, kemudian konsumsi bisa dikendalikan, kemudian kualitas juga bisa lebih diperbaiki, dan lain sebagainya. Pasti biaya itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi lebih daripada itu, akhirnya pengelolaan implementasi SCADA ini adalah mengelola air yang tujuannya adalah untuk mengefisienkan pemakaian air dan juga kehilangan air di PDAM. Yang ujung-ujungnya adalah berkontribusi terhadap konservasi sumber daya air. Kemudian dalam implementasinya kita tentu harus bisa memberikan tujuan-tujuan yang utama. Untuk apa kita melaksanakan SCADA ini? Apakah untuk memperbaiki pelayanan? Kemudian wujudnya apa perbaikan pelayanan itu? Tentu kalau kita hubungkan dengan kinerja PDAM, perbaikan pelayanan itu bisa dilihat dari contohnya adalah misalkan jam operasi yang mendekati 24 jam, kemudian kualitas air yang 100% memenuhi persyaratan, kemudian juga tekanan yang memenuhi persyaratan, itu semuanya adalah wujud daripada kualitas pelayanan kepada pelanggan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup acara ini, nanti akan ditutup oleh mengakhiri tanya jawab ini, nanti akan ditutup oleh Ibu Arimukti. Saya ingin memperoleh kesan dan pesan dari peserta, seorang peserta yang sudah saya tetapkan terlebih dahulu. Saya mengundang dengan hormat Ibu Liliana untuk menyampaikan kesan dan pesan terhadap acara workshop from home pada kali ini. Silakan Ibu Liliana. Terima kasih Pak Budi. Terus terang saya juga ini untuk pertama kalinya ikut meeting secara online. Menyangkut isi daripada training ini menurut saya ini bagus sekali. Dan ini selain isinya bagus, juga ini menunjukkan bahwa kita tidak selalu harus berada dalam tempat yang sama. Jadi suatu teknologi juga memungkinkan kita untuk bisa tetap berinteraksi, tetap berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya inisiatif dari mengadakan training ini ya dapat 2 jempol. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu Liliana atas kesan dan pesannya. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita kepada penghujung acara ini. Saya mohon dengan hormat Ibu Arimukti supaya sebelumnya tadi sudah saya sampaikan kesimpulan ya. Kesimpulan tersebut tadi sudah saya sampaikan, maka sekarang saya mohon dengan hormat Ibu Arimukti untuk menyampaikan penutupan. Sepatah kata sambutan penutupan. Silakan Ibu Arimukti. Terima kasih Pak Budi. Sebelum saya tutup, cuman saya mau menyampaikan tadi jawaban Pak Teguh belum tentang biaya video wall. Tadi belum tersampaikan Pak. Untuk video wall itu total sama untuk interior itu kurang lebih 4 sampai 4,5 miliar Pak. Tadi kan belum terjawab. Terima kasih. Ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah workshop from home dapat berjalan dengan baik.
Banyaknya peserta menunjukkan minat rekan-rekan tukang legen dari indikator ini. Tentu target capaian peningkatan wawasan dapat terwujud. Semua dengan tujuan, sesuai dengan tujuannya. Tadi saya lihat semangatnya dari para peserta, kalau saya lihat tadi total hampir 56 tadi, jadi 53. Jadi workshop juga diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu penggunaan sistem informasi. Dalam hal ini, SCADA dapat dalam setiap proses bisnis di PDAM itu sangat menunjang sekali. Bagi rekan-rekan yang sudah memulai penggunaan SCADA, semoga berkembang pesat. Sedangkan yang belum, segera memulai. Karena pengalaman kami di Perumda Tugu Tirta, penggunaan SCADA dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tidak ada gading yang tidak retak, mohon kekurangan kami dapat dimaafkan dan diperbaiki pada kesempatan untuk berikutnya. Dengan penuh rasa harap, PDAM semakin baik dari hari ke hari dan menjadi kebanggaan masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah kita sudah melampaui semua acara-acara pada workshop From Home kali ini. Kita segera kita akan menutup acara ini. Terima kasih atas segala kehadirannya. Sampai bertemu kembali pada acara workshop From Home yang lain. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga selalu kesejahteraan. Mohon jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan sabun 20 detik. Saya selaku moderator pada acara ini mengucapkan terima kasih dan menyampaikan mohon maaf apabila terjadi kekhilafan dan kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. On fire, Gong. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya, hebat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana? Abut, pamit ya. Oke. Terima kasih banyak. Tolong bisa ininya ya, recordingnya. Recording kirimin ya, recordingnya, Bud. Oke, siap. Oke, semuanya selamat siang. Ya. Selamat siang, Pak. Oke, saya selesaikan ya. Saya end meeting. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika ada kesalahan.